Shalom saudaraku. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema keluarga yang harmonis. Saya bersyukur hampir 17 tahun saya masuk dalam pernikahan bersama istri saya. Berarti kurang lebih 2 bulan yang akan datang genap 17 tahun saya masuk dalam rumah tangga saudaraku. Ada hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga yang luar biasa buat saya bersama istri dan anak. Namun seringkali keluarga yang harmonis mengalami mengalami masalah-masalah disebabkan karena suami istri terlalu sibuk. Sehingga keharmonisan itu mengikis berkurang. Atau karena suami terlalu capek dan istri juga sama terlalu capek sehingga keharmonisan dalam rumah tangga mulai surut saudaraku. Atau karena kita bekerja di kantor sampai larut malam sehingga ketika kita pulang tubuh kita sudah terlalu letih, terlalu capek untuk kita berkomunikasi dengan istri sehingga hubungan suami istri semakin lama keharmonisan itu semakin surut saudaraku, semakin terkikis oleh karena kesibukan dan kecapean pasangan-pasangan kita. Tapi pada pagi hari ini saya rindu berbagi saudaraku, saya ingat bukan tentang sebuah kisah pengalaman yang saya pernah bertemu dengan seorang Chinese muda, anak perempuan muda, pembisnis muda. Waktu saya berkunjung ke kantor dia, kita harus menunggu berjam-jam karena perempuan ini terlalu sibuk, saudaraku, sibuk banget. Pembisnis ini sibuk sekali sehingga saya sempat bertanya sama teman rekan saya, tolong tanyakan kenapa perempuan ini begitu sibuk. Ternyata dia sudah berumah tangga dan dia punya anak, saudaraku. Dia bercerita dari hari Senin sampai Sabtu sore dia terlalu sibuk. Sampai-sampai untuk mengurus anak dan rumah tangganya dia serahkan kepada orang tuanya saudaraku. Tetapi dia berkomitmen begini saudaraku, saya kaget. Ini di negara China. Dia bilang begini sama kita. Keluarga ini berkomitmen kalau hari Sabtu sore semua kegiatan masing-masing harus ada di rumah. Yang luar biasanya handphone, baik suami, baik istri, baik anak-anak itu dimatikan total, disimpan dalam satu tempat. Tidak boleh ada yang pegang itu handphone. Dan tidak ada handphone yang diaktifkan. Semua dimatikan. Dari hari Sabtu sore sampai Minggu malam. Baru Senin baru on lagi saudaraku. Oh saya kaget. Ternyata orang sesibuk apapun dia ternyata mulai berpikir bahwa rumah tangga perlu keharmonisan. Perlu komunikasi. Nah, pada pagi hari ini mari kita buka dalam Amos pasal yang ke-9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Amos pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya menemukan kitab ini beberapa tahun, hampir 5 tahun. Tetapi ketika saya baca kembali Amos ini, saya mendapatkan berkat yang luar biasa saudaraku. Karena disinilah kerinduan Allah, ayat yang ke-11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Ayat 14, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Amin saudaraku. Keluarga yang harmonis saudaraku adalah keluarga yang pertama adalah keluarga yang menjaga rumah tangganya bersama-sama. Bisa katakan bersama-sama poin pertama? 2, 3.
Keluarga yang menjaga rumah tangganya bersama-sama. Kenapa saya tulis kalimat keluarga yang menjaga rumah tangganya bersama-sama? Karena rumah tangga tidak bisa dibangun hanya oleh pribadi satu orang saja. Baik itu suami, baik itu istri, saudaraku. Ternyata keluarga harus dibangun bersama-sama. Tidak ada jagoan dalam satu rumah tangga. Merasa laki-laki kuat, merasa laki-laki itu pintar, kita mengabaikan istri. Tidak, saudaraku. Keluarga harus dibangun bersama-sama. Ini adalah kunci keharmonisan dalam sebuah keluarga. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-1 ada 3 poin yang akan kita lihat di situ. Yang pertama adalah pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Kenapa ada banyak keluarga, rumah tangga mulai berantakan, mulai hancur karena suami istri merasa dirinya paling sanggup. Padahal rumah tangga dibangun oleh karena kebersamaan. Bukan oleh karena pintar cerdasnya istri kita. Atau sebaliknya suami kita. Tetapi keharmonisan dan keluarga itu bisa berdiri tegak. Tidak roboh karena suami istri bersama-sama membangun keluarga. Saudaraku, keharmonisan dalam keluarga dibangun bersama-sama oleh suami dan istri. Tuhan sangat merindukan di dalam ayat tadi bahwa aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Pondok Daud yang sudah roboh. Pondok berbicara rumah, saudaraku. Rumah tinggal Daud. Tuhan pengen rumah yang sudah roboh itu dibangun kembali. Rumah yang sudah roboh harus dibangun kembali. Ini kerinduan Tuhan buat setiap kita orang-orang percaya. Bahwa rumah itu bisa roboh. Rumah itu bisa rusak karena tidak ada kebersamaan untuk membangun rumah itu. Saudaraku, rumah itu bisa hancur karena rumah itu tidak dipelihara dan tidak dijaga. Saudara bisa ambil sebuah percobaan. Saudara kalau punya rumah dan banyak kamar di dalam rumahmu, coba usahakan, coba kita praktekkan satu kamar saja. Tidak usah disapu, tidak usah dibuka pintunya. Dibiarkan saja tidak dipelihara dan tidak dijaga. Saya yakin dalam 1 bulan itu saudaraku, kamar itu akan kotor dan bau saudaraku. Kenapa? Karena tidak dibangun, tidak dipelihara dan tidak dijaga bersama-sama. Saya ingat ketika saya punya rumah kontrakan yang pertama ada lantai ketiga. Di paling belakang itu ada ruangan saudaraku, kamar agak besar. Karena kita jarang ke lantai 3, jadi ruangan itu terbengkalai, tidak dipelihara, tidak dibersihin. Jadi dianggap sudahlah, karena tidak dipakai akhirnya kita tidak pernah bersih-bersih saudaraku. Ternyata apa yang terjadi dalam hitungan 1 bulan, itu lantai mulai lengket saudaraku, lengket. Terus banyak debu. Jendela mulai kotor. Ketika kita masuk ruangan itu, bau sekali. Kenapa? Karena kamar itu tidak pernah dirawat. Keluarga yang harmonis, saudaraku, ternyata adalah keluarga yang menjaga rumah tangganya bersama-sama. Ada firman Tuhan dalam Matius pasal 19 ayat yang kelima. Ayat ini sudah tidak asing buat saudara dan saya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya ulang. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging, saudaraku. Saya ingat ketika persiapan pernikahan saya ikut bimbingan pranikah dengan Bapak Gembala sudah negaskan. Kalau kamu masuk dalam rumah tangga kamu harus pisah. Harus tinggalkan rumah orang tuamu, kamu harus mandiri, harus bersatu dengan istrimu. Bangun rumah tanggamu dari nol dan bersama-sama dengan istrimu. Wah saudaraku, saya ingat waktu itu akhirnya saya harus kontrak rumah. Karena memang waktu di Bandung saya belum punya rumah, jadi kontrak saudaraku rumah saudaraku. Saya ingin bahwa firman Tuhan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, akan bersatu dengan
istrinya. Saudaraku, artinya mereka harus menyadari mereka adalah satu. Bukan lagi dua, satu. Coba lirik kiri kanan saudara, kalau itu istrimu atau istri itu suamimu, katakan kita satu. Saya bersyukur pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari ini ada 3 pasang. Bahkan semua sebenarnya pasangan-pasangan yang melayani Tuhan. Saudaraku, suami istri adalah satu. Saudaraku, oleh karenanya keluarga yang harmonis adalah keluarga yang menjaga rumah tangganya bersama-sama. Tidak saling bawa, oh itu mah tugas istri. Oh ini bagian suami. Beberapa hari ini istri saya, kok saya mau belajar internet banking. Saya hebat, saya bilang. Saya ingin tahu pinnya kopian. Wah, saudaraku, wah ini. Saya mulai ragu dalam pikir, ada apa ini tanya-tanya ini PIN, ini internet banking. Saudaraku. Tapi saya nyari, saya kasih. Karena istri saya itu luar biasa. Cepat ingat, cepat lupa. Termasuk saya yang di depan. Saudaraku, ternyata untuk menjaga rumah tangga itu, ingat, kita ini suami istri satu. Jangan alergi kalau suami pegang sapu. Jangan alergi kalau suami harus cuci piring. Apalagi istri, jangan alergi kalau saudara harus tunggu toko di toko. Nah, kita adalah keluarga yang menjadi satu. Jangan bangga bahwa, ini keberhasilan karena aku. Ini keberhasilan karena istrimu cantik, karena istrimu pandai dagang. Saya entah kenapa saudaraku ketika mempersiapkan makalah ini, saya mau ketemu dengan orang yang saya belum sempat ketemu dan kenal, dia terus meramal saya. Meramal saya, saudaraku. Waduh, ini si Enci belum tahu bahwa saya ini pendeta. Jadi, waduh, si Enci ramal saya, saudaraku. Saya tahu ini toko Yabes rame karena tacinya, si Encinya, istrinya pintar dagang. Dalam hati istri saya tidak begitu pandai. Sebenarnya saya yang pandai, tapi saya nyadar ini karena istri saya juga, saudaraku. Ini istri saya juga. Karena kalau tidak ada istri, bagaimana saya bisa meninggalkan toko untuk cari bahan yang lain? Betul? Jadi ini juga karena istri saya. Bukan karena saya pribadi yang pandai. Tidak, saudaraku. Keharmonisan dalam keluarga adalah karena suami istri menjaga rumah tangganya bersama-sama. Poin yang kedua, next saudaraku. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang menyelesaikan masalah dengan segera. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang menyelesaikan masalah dengan segera. Karena ada ayatnya. Saudaraku, di ayat yang ke-1, aku akan menutup pecahan dindingnya dan mendirikan kembali reruntuhannya. Artinya kalau dalam rumah tangga ada mulai keretakan, ada mulai kehancuran, ada pecahan-pecahan, percikan-percikan emosi, permasalahan dalam hidup kita. Ada firman Tuhan yang berkata di ayat yang pertama ini, bahwa aku akan menutup pecahan dindingnya. Kalau ada masalah-masalah kecil dalam hidup rumah tangga kita, maka seyogianya kita harus menyelesaikan itu dengan segera. Jangan menunda masalah dan menumpukan masalah-masalah yang ada. Sehingga suatu ketika masalah itu semakin besar. Saudaraku. Karena ada firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, masalah itu harus diselesaikan dengan segera. Segera. Jangan menunda-nunda masalah. Menaruh masalah di dalam kehidupan kita. Baik dengan istri, baik itu dengan suami, saudaraku. Harus diselesaikan dengan segera. Jangan menunda untuk esok atau menunda-nunda masalah. Masalah anak kecil disimpan heula engke nungguan masalah gede. Karak dibuka kun kabehna. Akhirnya pecah perang dunia kedua, saudaraku. Rumah tangga pecah. Piring bisa kelawar kayak terbang. Saya pernah dikagetkan
Ketika saya ada di Bandung, saudaraku, ketika saya sedang pesan menu makanan ayam bakar, saudaraku. Ketika saya nunggu, karena si tacinya tunggu ya Pak, kita siapkan itu ayam bakar. Ketika saya nunggu, itu suami yang dari dalam, itu marah-marah istrinya, depan saya. Saya kaget saudaraku. Yang saya datang, saya kaget. Suaminya marah-marah, bentak-bentak istrinya depan saya. Saya diam, saya bingung saudaraku. Saya mau pesen ayam goreng, ayam bakar. Kenapa yang datang bapak suaminya marah-marah saudaraku. Yang menjadi saya kaget adalah ketika marah-marah itu suami bisa tampar dan pukul istrinya sampai dorong. Waduh, saya semakin bingung saudaraku. Saya malu sendiri dengan kejadian ini. Waduh, mulailah terbenak dalam pikiran saya, Tuhan, kalau nanti saya punya istri, saya punya rumah tangga, jangan sampai begini saudaraku. Wah, marah-marah depan umum, bentak-bentak sampai pukul istri. Waduh Tuhan, jauhkan itu semua dari hidup saya. Karena ada ayat firman Tuhan yang tadi bilang, kalau engkau marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Artinya selesaikan dengan segera. Kalau saudara yang lihat saya, saudara pasti melihat dengan kecurigaan yang jelas sama saya. Apakah Kopian ini pernah bertengkar? Ya pernah, suami istri. Saudaraku, saya pernah. Bahkan ketika saya marah, ingin ngomong, istri saya nggak mau dengar. SMS-an, kata-kata Om Julius, suratan, saya mau SMS-an sama istri saya. Mengeluarkan unek-unek saya di SMS. Saudaraku, SMS-an. Kalau udah nggak bisa ngomong, ya SMS-an. Saudaraku, marahan. Karena sekarang saya punya anak, saya suka titip pesan sama anak saya. itu saudaraku, kalau udah marahan saya, saudara pasti tahulah. Kalau yang sudah berpasangan, bersuami istri, ya seperti saya sudah hampir 17 tahun, itu kalau sudah lagi marahan itu tidur di kamar, itu saling belakangin saudaraku. Peduli amat itu yang di sebelah saya. Mungkin istri saya juga bilang peduli amat dengan suami saya yang ganteng gitu. Tapi intinya saudaraku, kita harus punya usaha untuk menyelesaikan dengan segera. Tidak menunda-nunda masalah. Selesaikan dengan segera masalah itu. Poin yang ketiga. Cepat sekali karena ada 3 poin yang luar biasa akan saya bagikan. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang selalu mengingat masa-masa indah. Ini poin dalam 1 minggu ini sampai hari ini, sampai saya ngomong saya sedang bergumul. Karena saya diketemukan dalam ayat ini. Next. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu. Ternyata Allah mengingat masa-masa indah kita loh saudara. Allah itu selalu mengingat masa-masa indah kita. Ketika kita masuk dalam perjanjian nikah. Ada masa-masa indah. Tuhan pengen ada rumah tangga yang harmonis, itu adalah cita-cita Tuhan. Keinginan Tuhan saudaraku. Bukan keinginan kita. Keinginan Tuhan dalam rumah tangga adalah keharmonisan. Karena aku akan membangun kembali seperti zaman dahulu kala. Pondok Daud yang indah. Pondok Daud yang tertata rapi, terjaga, terpelihara dengan sempurna. Karena ini kidung agung yang saya tidak suka. Next. Kenapa ketika saya mempersiapkan ini Tuhan kasih kidung agung pasal 6 ayat 9 dan 10. Coba kita baca bareng-barang ya saudaraku. Laki-laki ini buat laki-laki. Yang laki-laki bisa angkat tangan? Karena takut casingnya laki-laki, dalamannya bukan laki-laki. Oke, kita sama-sama ya laki-laki. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Setelah itu laki-laki lihat istrimu. Lihat istrimu. Jangan istri orang lain dulu. Wah itu istrimu itu ada ayat seperti kidung ini. Jangan kemana-mana kidung. Ternyata istri ini seperti merpati katanya saudaraku. Yang luar biasanya
Itu istrimu, itu kesayangan mamanya, keluarganya. Itu diberikan buat saudara, saudaraku. Saudaraku. Terus apa lagi? Bahkan itu adalah kebanggaan keluarganya. Istri-istri engkau bangga loh, saudaraku. Itu kecantikan istrimu itu luar biasa. Bagaikan bulan purnama. Saya sampai hari ini saya belum mengatakan jatuh cinta sama istri saya. Belum terkata, tapi istri saya ngerti saya jatuh cinta sama dia. Ini mau jujur-jujuran sama saudara. Istri saya itu bukan harmonis. Bukan harmonis. Romantis maksud saya. Kalau dia ngomong, I love you, Pi. Istri saya suka ngomong sama saya. Jawab dong, jawab. Itu kalau pagi ngomong gitu, saya dalam hati geli banget. Gitu. Aku bener istri saya, I love you, Pi. Saya bilang, nyalah gitu. Itu pun dalam hati, saudaraku. Itu pun dalam hati. Oh, tapi pernah saya akhirnya ngomong, I love you too. Aduh. Itu karena apa, saudaraku? Karena tangan saya dipegang erat-erat. Tidak boleh buka toko sebelum jawab. Wah, saudaraku. Tapi saudaraku, saya pernah duduk di ruang tamu saya dan saya menghadap TV saya. Di atas depan TV saya itu ada foto perkawinan saya. Saya lihat istri saya, cantik saudaraku. Kidung Agung. Ya. Ini bagaikan bulan purnama. Saya perhatikan istri saya langsing, dia bagus. Kulitnya masih kenceng, saudaraku. Terus kalau lihat istri saya lagi tidur, kok begini dia. Saya mau nyalakan istri saya. Wah, ini gara-gara istri saya ini banyak makan. Tapi sebelum saya ngomentarin istri saya, itu gara-gara kamu, kata Tuhan. Karena gara-gara saya. Apa hubungannya, saya bilang, Tuhan? Karena kamu tidak pelihara istrimu gitu. Karena kamu tidak pernah invest buat istrimu. Berilah kecantikan, kasihlah uang untuk pelihara ke salon segala macam, saudaraku. Biarlah kecantikannya, keindahannya seperti bulan purnama. Geli banget ini Kidung Agung, saudaraku. Tapi inilah sebuah keinginan Tuhan bahwa suami-suami istrimu yang di sebelahmu itu cantik loh, saudaraku, dulunya. Gak tahu sekarang apakah lebih cantik. Tapi percayalah kalau engkau cinta itu pasti lebih cantik lagi, saya bilang. Amin. Oke. 3 poin ini, saudaraku. Keharmonisan dalam keluarga adalah keluarga yang bersama-sama menjaga rumah tangganya, saudaraku. Yang kedua adalah keluarga yang, apa saudaraku? Ayo saudaraku, supaya saudara juga. Keluarga yang menyelesaikan masalah dengan segera. Oke, poin yang ketiga adalah keluarga yang selalu mengingat masa-masa indah. Ingat masa indahmu. Jangan masa pahitnya, masa indahnya. Karena ketika kita mengingat masa-masa indah, maka saudara akan menemukan cinta yang sejati. Amin. Luar biasa. Ini yang saya mau bagi buat saudara. Ketiga hal ini akan memperoleh dampak yang luar biasa. Ketiga poin tadi akan memberikan dampak yang luar biasa. Keuntungan keluarga yang harmonis adalah ada percepatan janji Tuhan. Next. Keuntungan bagi keluarga yang harmonis, saudaraku. Ketiga hal tadi kalau kita jaga dengan baik, kita lakukan dengan baik, maka ada percepatan janji Tuhan. Ini bukan kata saya, ini kata firman Tuhan. Amos ini, ayat yang ke-13. Perhatikan ayat ini, Inilah kunci keberkatan dalam keluarga harmonis. Sesungguhnya waktu akan datang, kata firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur, penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Kenapa saya katakan keuntungan bagi keluarga yang harmonis ada percepatan janji Tuhan.
Karena kita punya hubungan suami istri baik, keluarga baik, berjalan dengan baik, maka ada percepatan janji Tuhan. Ayat ini berkata sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan, pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Artinya begini saudaraku, pembajak itu akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur. Apa makna ini? Ada percepatan janji Tuhan. Proses dalam bercocok tanam adalah pertama, tahun pertama. Kita mempersiapkan tanah itu dengan baik. Membajak, mempersiapkan tanah dengan baik. Yang tadinya tidak subur dibajak sehingga tanah yang di atas mulai kembali di dalam diangkat ke atas sehingga tanah itu baik. Setelah membajak, apa saudaraku? Kita mulai menabur benih. Oke? Tahap kedua adalah menabur benih. Setelah itu apa saudaraku? Setelah menabur benih, ke tahap ketiga, kita memperhatikan pertumbuhannya sampai kita apa? Menuai. Setelah menuai kita masukkan ke lumbung. Setelah di lumbung kita proses akhirnya menjadi beras, kalau padi saudaraku. Begini ayat ini, pembajak akan menyusul penuai. Saudaraku, artinya ketika percepatan janji Tuhan itu, saudara akan terkaget-kaget dengan Tuhan. Apa? Kenapa begini saudaraku? Ayat ini adalah sebuah janji Tuhan percepatan. Kalau kita dalam bisnis, ketika kita mendapatkan order yang pertama misalnya. Sedang kita buat, sedang kita persiapkan. Sudah ada lagi yang membajak. Sudah mempersiapkan. Order lagi yang kedua. Orang yang kedua datang untuk minta order kepada kita. Sedang kita kemasin untuk kita kirim ke orang lain. Order ketiga datang. Pembajak ketiga datang menyusul penuai. Saudaraku, pernah saudara alami ini dalam rumah tanggamu? Sehingga suami istri terkaget-kaget. Loh, kenapa Tuhan? Kita sedang persiapkan ini, sedang melakukan pekerjaan ini. Tuhan sudah kasih order lagi yang kedua. Tuhan kasih order lagi yang ketiga. Alami ini saudara. Sehingga ada percepatan janji Tuhan. Jangan-jangan kita tidak pernah mengalami semua namanya percepatan janji Tuhan. Karena keluarga kita ada banyak ding-ding-ding-ding. Reruntuhan dalam kehidupan kita tidak pernah terselesaikan dengan segera. Tuhan pengen rumah tangga yang harmonis mendapatkan sebuah keuntungan adalah percepatan janji Tuhan. Saudara mungkin akan pernah iri dan kita pernah melihat ada sebuah keluarga yang cinta Tuhan. Ketika dia cinta Tuhan diberkati dengan luar biasa. Semua terkaget-kaget, terkagum-kagum. Kenapa si A ini diberkati luar biasa? Kenapa? Karena keluarganya harmonis. Dia takut Tuhan. Tuhan berkati dengan begitu cepat. Sehingga kita mulai berpikir jahat. Mungkin dia pergi ke Gunung Kawi atau apa segala macam. Tapi keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang mengalami percepatan janji Tuhan. Saya suka wanti-wanti sama istri saya. Yen, tetap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Saudaraku, pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur. Alami ini percepatan janji Tuhan. Dari apa? Dari keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis mengalami keuntungan percepatan janji Tuhan. Saya pernah begini, saya mau bersaksi saudaraku, dalam hidup rumah tangga saya. Ketika saya dan istri saya buka toko di Tasikmalaya. Saudaraku, saya dan istri saya kerjasama bareng-bareng. Saya harus tinggalkan satu hari, harus pergi ke Jakarta cari barang dari pagi jam 4 subuh. Saya berangkat ke Jakarta, pulang sampai Tasik jam 9, jam 10 malam. PP pulang pergi. Saudaraku, di situ saya melihat bahwa Tuhan itu baik buat saya. Dan entah apa, hari tahun demi tahun Tuhan kasih berkat dengan luar biasa. Saudaraku, ada sebuah pengalaman yang saya tidak akan pernah lupa. Ketika saya memiliki rumah yang pertama di Hajat Mustafa nomor 43. Saudaraku, saya dan istri saya kebingungan karena saya harus kontrak, perpanjang kontrak demi kontrak, perpanjang kontrak.
Tapi suatu ketika saya diberikan kesempatan untuk memilikinya. Dan saya bersyukur dalam doa itu Tuhan jawab. Dan orang-orang terkaget-kaget kenapa toko Yabes begitu cepat diberkati Tuhan. Kuncinya karena saya dan istri saya sampai hari ini tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan saya tidak mau berbangga karena saya bisa atau pintar. Atau sebaliknya istri saya pintar atau sebagainya. Tidak. Tapi karena kita mau menjaga rumah tangga harmonis mungkin. Dengan kekurangan-kekurangan yang kita miliki bersama-sama. Kita membangun rumah tangga itu, maka kita memiliki keuntungan yang besar. Ada percepatan janji-janji Tuhan. Konteks yang kedua. Keuntungan bagi keluarga yang harmonis adalah menikmati hasil yang kita usahakan. Menikmati hasil yang kita usahakan. Ayat yang ke-14 berkata begini. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Keuntungan bagi keluarga yang harmonis adalah mereka menikmati hasil yang kita usahakan. Saudaraku, ayat ini berkata, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Satu hal kesia-siaan adalah ketika apa yang kita usahakan, jerih lelah yang kita kerjakan dan ketika kita mendapatkan berkat itu, kita tidak bisa menikmati berkat itu. Ada berkat yang luar biasa adalah ketika kita berjerih lelah, kita mengusahakan dan ketika kita mendapatkannya, kita bisa menikmati berkat itu. Dan ini adalah keinginan Tuhan. Ketika engkau berjerih lelah, bersusah payah, mencari uang atau mencari sesuap makan atau apa saja, engkau bisa menikmatinya. Karena ayat tadi berkata, apa yang engkau tanam di kebun-kebun anggur, engkau meminumnya. Apa yang engkau tanam di kebun-kebun buah-buahan, engkau memakannya. Jangan sampai begini saudaraku, engkau sudah susah payah cari nafkah, cari uang, kumpulkan harta semua yang saudara mampu. Tapi saudara susah untuk menikmatinya. Oh, itu kesia-siaan. Itu kesialan kata pengkhotbah. Ketika kita sebagai suami istri kita berjerih lelah, kita harus menikmati bersama-sama. Kita harus menikmati bersama-sama. Ketika engkau mendiami rumah, engkau harus mendiaminya dengan berkat Tuhan. Ini yang saudara rindukan, saudara dan saya rindukan adalah kita harus menikmati hasil yang kita usahakan. Seringkali istri saya tegur saya begini, kau nikmati berkat, jangan sampai kopian tidak bisa nikmati berkat. Orang lain bisa pergi ke luar kota, ke luar negeri sebagainya. Kopian nggak mau pergi ke naon, gitu saudaraku. You know kunaon? Yuk kenaon. Kenapa? Saya bilang begini sama istri saya, bukan saya nggak mau pergi ke luar negeri. Naik pesawat itu jujur saya mau katakan sama saudara. Ini ada yang ketawa duluan kan? Sejujurnya saudaraku, seminggu atau sebulan sebelum berangkat naik pesawat, itu tidur tidak bisa nyenyak. Itu betul saudaraku. Sampai hari ini. Kok hayu pergi ke Bali padahal sejam. Itu deg-degannya 1 bulan saudaraku. Itu kan nikmati saudaraku. Tapi saya bilang istri saya, kalau tidak ada kopian tidak seru. Wah berarti suami dinantikan. Betul kan? Suami dinantikan kalau begitu. Kalau suami enggak dinantikan, ya guys karep lah antep we suami mah. Wah itu suami-suami harus mulai introspeksi diri. Nah saudaraku, hasil yang kita usahakan harus kita nikmati.
harus kita nikmati. Bersama-sama loh saudaraku. Bersama-sama. Jangan lu gua. Saya nyadari saudaraku, kapan-kapan saya pengen sendirian. Kapan-kapan saya pengen sendirian. Menikmati hidup mungkin cara saya berbeda dengan cara jemaat yang lain. Kalau saya bisa diam di rumah, tidur sepuasnya, nonton TV, masuk kamar 1 ke kamar 2, atau nikmati hotel yang bagus, tidur di hotel itu, masuk makan. Seperti itu, itulah kenikmatan saya. Tapi suatu saat, ya udahlah kamu aja pergi. Main sama Tania, saya bilang pergi. Saya lebih suka sendirian. Jujur, saya mau ngakui sekarang. 1 hari saya tahan, saudara. 1 hari saya tahan. 2 hari mulai tidak tahan. Ketiga hari saya mulai tanya, kapan pulang? Begitulah saudaraku. Kalau hari pertama, aduh rumah sepi, tenang. Saudaraku, tidak ingat. Paling tanya, lagi di mana? Oh, lagi makan. Ya udah, cukup. Hari pertamanya cukup begitu. Hari kedua, lagi apa? Hari kedua, hari ketiga, kapan pulang? Itu cara menikmati, harus bersama-sama. Yang ketiga adalah, ini saudaraku. Keuntungan bagi keluarga yang harmonis adalah memiliki sertifikat hak milik. Memiliki sertifikat hak milik. Tentu dari Tuhan. Karena ayat ini berkata begini, ayat 15. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Perhatikan. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Dan mereka tidak akan dicabutnya lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan. Artinya, kalau Tuhan sudah tempatkan saudara di situ, ditanam di sana, tidak ada orang yang bisa mencabutnya. Sudah menjadi milikmu. Tidak ada orang yang bisa mengambilmu dari saudara. Karena itu tanah sudah milik saudara. Keuntungan dalam keluarga yang harmonis, saudaraku, selain percepatan janji Tuhan, selain kita bisa menikmati berkat Tuhan, ternyata kita memperoleh hak milik. Kepemilikan yang dari mana? Dari Tuhan. Saya kembali kepada kesaksian Hajat Mustafa nomor 43. Saya mau berbagi begini saudaraku. Ketika saya dan istri cari Tuhan, saya punya tempat tidak lagi ngontrak. Tapi jajaran itu Hajat Mustafa sudah penuh, sudah tidak ada tanah yang dijual. Tapi di satu kesempatan saya ketemu tetangga saya, saudaraku, Bapak Tanu. Kalau nggak salah. Dia datang istrinya lewat anaknya bahwa rumahnya mau dijual. Karena papanya mendadak sakit, saudaraku. Mendadak sakit, stroke saudaraku. Beberapa minggu sebelumnya saya menemu dia sedang bawa galon aqua naik motor. Saya lihat si engkau ini sehat. Sehat banget, tidak ada gejala sakit. Tapi waktu itu si engkau ini terserang serangan jantung, saudaraku. Stroke. Bukan serangan jantung, stroke. Akhirnya dia berminggu-minggu sampai berbulan-bulan dia harus merawat ke dokter. Tapi entah kenapa saya kalau mau ketemu datang ke rumahnya lagi di Bandung. Gitu. Ketika dia ada di Tasik saya tidak sempat nengok. Tapi akhirnya satu kesempatan saya paksakan pokoknya nunggu dia pulang dari Bandung. Ternyata dia lagi diturunkan dari ambulan masuk ke dalam rumahnya. Saya lihat. Akhirnya siangnya saya nengok. Tetangga saya, engkau ini saudaraku. Singkat cerita saya masuk, saya tanya Ci gimana engkau belum pulih, belum sadarkan diri, masih koma. Yaudah saya bilang, saya rindu berdoa, saudaraku. Saya doain, engkau ini saya nyanyi sebuah lagu, akhirnya saya tumpangkan tangan. Itu pertama kali saya menumpangkan tangan pada orang yang sakit, saudaraku. Jadi dengan keberanian yang serba ngadeg-deg, saudaraku saya doakan ini. Saudaraku saya doakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan. Bla 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 sebagainya saudaraku. Setelah selesai berdoa, saya ngobrol di ruangan tamu dia. Cita-cita bilang, kok kayaknya rumah ini mau dijual. Karena untuk biaya suami saya sudah
pinjaman sana sini sama keluarga sudah tidak enak. Saudaraku, ketika mendengar itu tanah mau dijual, saya doanya ingat-ingat Tuhan, doanya saya cepat sembuh. Kalau sembuh berarti nggak akan dijual nih perikiran. Akhirnya saya pulang dengan rada cemas-cemas, saudaraku, pulang sama istri saya, Yen. Ini jangan ditiru ya yang para pendoa. Ini pengalaman pribadi saya aja. Saya cerita sama istri saya. Cerita, atuh kopian makan awan itu cepet-cepet sembuh. Gitu. Ini dosa, saudaraku, dosa ini, benar-benar dosa banget. Apa yang terjadi, saudaraku? Hitungan bulan kemudian, si engkau beranjur sadar, pulih dan sembuh. Lah Tuhan, saya bilang sembuh, saya bilang. Saya datang ke rumahnya, nengok si engkonya. Sembuh, saudaraku, mulai ngomong walaupun terbata-bata, mulai enggak jelas. Tapi saya lihat Tuhan campur tangan luar biasa. Entah kenapa, udah nanti saya kasih pinjam lagu-lagu rohani ya. Lagu kaset-kaset khotbah. Supaya si engkau ini dengar lagu-lagu rohani, lagu-lagu khotbah. Supaya imannya dibangkitkan. Tambah sembuh, saudaraku. Saya ngomong ke mama saya di Bandung. Kamu mah doa anak salah atuh sana. Gitu lah. Gitu. Itulah saudara. Setelah hati Tuhan, iyalah sudahlah. Apa boleh buat saya berdoa seperti itu, ya saya meneruskan hati saya, doa Tuhan terima kasih segala macam. Sudah sembuh total. Bisa nungguan toko kembali. Walah Tuhan sembuh nih. Betul sembuh. Kakinya mulai bisa berjalan dan akhirnya bisa berjalan. Apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian anaknya yang perempuan datang sama saya. Kok dipanggil sama mami dan papi. Saya kaget, dipanggil ngapain lagi ini? Pikiran saudara apa panggilnya? Sakit lagi? Enggak, saudaraku. Sehat. Dipanggil saya sama tacinya. Dia bilang rumah ini tetap mau dijual. Saudaraku. Saya langsung seperti pintu surga terbuka. Terang cahaya mencerong. Wih, saudaraku. Dijual. Wah itu mah. Saya kebahagiaan saya tutup. Saya pendam. Takutnya tidak menghargai. Saya pendam, saudaraku. Padahal dalam hati saya, Tuhan inilah doa saya yang sesungguhnya. Tanah itu cepat bisa dijual. Saudara. Itu tanah jadi bisa hak milik. Saya tahu ada tetangga saya di depan rumah saya ngomong sama saya, Pian itu udahlah buat kamu, saya nggak akan beli. Itu buat kamu. Saya ingat saudaraku. Saya ingat kok Ino ngomong gitu ketika sama saya. Udahlah beli sama kamu, saya udah gak mau beli, buat kamu aja beli. Saudaraku. Saya bisa memiliki tanah itu dan orang tidak bisa mencabutnya. Apa yang Tuhan sudah tanam di sana, apa yang Tuhan sudah taruh kau di sana, tidak ada orang yang bisa mencabutnya kembali. Siapapun orangnya, karena sudah hak milik. Saya sadar saudaraku bahwa saya dan istri masuk dalam rumah tangga, saudaraku mulai dari nol. Jujur, saya bukan keluarga, baik keluarga saya, baik keluarga istri saya, bukan keluarga yang kaya raya. Tidak, hanya keluarga saya adalah keluarga yang kaya raya akan doa, karena tidak ada materi. Jadi ketika saya married dengan seadanya, semampunya saya. Tidak ngundang ya semampunya saya. Saya nyadar bahwa saya bersama istri saya masuk dalam rumah tangga dengan keberadaan seperti itu. Keberadaan seperti itu. Dan saya harus hidup dengan apa yang saya punya pada waktu itu. Modal nikah, puji Tuhan saya dapat untung tidak sampai 10 juta. Saudaraku, tidak lebih dari 10 juta. Tetapi Tuhan kasih modal itu buat saya. Kalau saudara tanya sama saya, kalau sampai hari ini saya seperti ini. No, bukan karena saya, itu karena Tuhan. Saya selalu menjaga dengan istri saya. Setiap awal tahun saya bagikan visi saya. Saya sampaikan mimpi saya. Saya sampaikan kepada anak saya mimpi saya di tahun ini. Apa tujuan saya masuk tahun ini. Saya sampai paparkan. Saudaraku. Karena awal hidup saya mendirikan rumah tangga, membangun rumah tangga. Itu memang dari tidak ada. Dari mulai ngontrak.
Terus sampai saya harus bisa menikmati berkat Tuhan. Sampai saya bisa memiliki sertifikat hak milik yang daripada Tuhan. Itu 3 poin di awal. Kita menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Tidak lain. Itu tujuan Allah dalam kehidupan kita setiap pribadi. Ada klip yang akan kita saksikan pada saat ini. Biarlah klip ini akan menjadi berkat buat kita semua. Silakan. Volume. Mrs. Lee, I believe you have some words to say about the dearly departed. I'm not going to sing praises for my late husband. Not today. Neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear end wind action going on as well. Some nights it would be so forceful, it would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog, I would say. Go back to sleep, dear. Or you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give just to hear those sounds again before I sleep. In the end, it's these small things that you remember, the little imperfections that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourselves life partners who are as beautifully imperfect as your father was to me. Amin. Saudara, saya rindu semua kita bisa kalau ada pasangan-pasangan, kau lihat pasanganmu. Dan katakanlah begini, engkau yang tidak sempurna membuat aku menjadi sempurna. Amin. Suami istri, Tuhan sudah tempatkan suami kita atau istri kita dalam ketidaksempurnaannya. Tetapi ketidaksempurnaannya itulah yang menyempurnakan hidup kita. Amin. Siapa yang percaya dan menyadari bahwa istrimu yang tidak sempurna itu menyempurnakan kesempurnaan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.